Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Budi Luhur. Semoga teman-teman pada sehat ya, Budi Luhur. Hari ini di Sekarmindo Farm ya. Kita mau ngucapin ke teman-teman marhaba ya Ramadan ya. Selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman. Semoga Ramadan kali ini ya kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa mendidik diri semakin baik dan kita menjadi pemenang-pemenang setelah Ramadan ya. Semoga kita juga saling mendoakan. Ya, khususnya teman-teman yang beternak, kita saling mendoakan semoga kita juga sukses kayak Sekarmindo Farm. Oke, teman-teman jangan lupa juga buat ajak tante, nenek, kakek ya, keponakan semuanya buat subscribe channel Budi Luhur ya, channel Sekarmindo juga, Sekarmindo channel ya. Semoga kita juga bisa memberi manfaat terus buat teman-teman semua. Nah, teman-teman tadi di muka ya, di awal saya udah nyampein kita sekarang di Sekarmindo Farm atau Sekarmindo Ternak ya. Di sebelah saya udah ada Mas Mulyoko ya. Kita akan bicara ngalor ngidul ya. Kita akan ngomongin peternakan, khususnya peternakan kambing dan domba. Tapi sebelum itu kita minta beliau buat kenalan ke teman-teman kandang Budi Luhur. Monggo Ustaz. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Perkenalkan, nama saya Mulyoko. Saya dipanggil akrab dengan panggilan Yoko Kambing. Yoko Kambing. Kerennya kalau dagang kambing ya Yoko Kambing. Yoko Kambing. Masya Allah. Alamat saya di Wonogiri, tepatnya Desa Pare, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Kita mulai ternak 2007-2008. Alhamdulillah, yang awalnya hanya 20 ekor. Kemudian kita proyek kurban, akikah, kemudian proyek bansos dari pemerintah. Akhirnya titik kita kurban tahun kemarin kita bisa tembus di angka 2.500 lebih ekor. 2.500 lebih. Insya Allah. Dan tahun ini targetnya 1.500. 1.500. Tapi yang lebih tertata, lebih terkonsep, targetnya tahun ini 2.000 lah. 2.000. Dari target 1.500 sampai 2.000. Iya. Dengan manajemen yang lebih baik. Lebih baik. Kalau kemarin nggak baik. Ada beberapa yang belum selesai sampai sekarang. Mungkin ini nanti bisa kita ceritakan dalam kesempatan. Siap ya. Kita bakal bedah tadi ya tentang banyak hal ya. Kurban juga tadi menarik sampai 2.500 ekor. Ini juga ternaknya gigit-gigit ya. Nah, teman-teman, kita coba perdalam tentang Sekarmindo Farm ini. Mungkin saya memantik dari, tentu ini bukan kandang pertama ya Tete. Awal mula Sekarmindo lokasinya di mana Tete? Lokasinya di Budusulur lah, Wonogiri ke Pacitan kilometer 3. Di sana kita dirikan Roboh. Kemudian ada di kampung sebelah yang tanah kelahiran saya di Komplain. Ya tentunya pasti bau lah. Kita sadar diri lah insya Allah. Jadi banyak lah nanti problematikanya sehingga ini kandang yang keempat. Ini kandang yang keempat. Jadi teman-teman kita pantik dari mungkin dari cerita-cerita lama dulu ya, yang nggak enak dulu. Biar teman-teman tahu bahwa peternakan itu butuh proses. Jadi ini kandang keempat. Tadi yang pertama roboh kandangnya atau roboh apanya tuh? Roboh kandangnya. Jadi kita belum siap, ada proyek besar, nggak muat. Sekat-sekat kita buang, ternyata itu sekur buat bangunan karena masih bambu. Sudah besar cuma masih bambu. Jadi sekatnya itu penahan, terus dibuang, kandangnya yang roboh. Kandang kedua tanah kelahiran dikomplain karena bau. Kandang ketiga tadi? Kandang ketiga sama dikomplain juga. Warga juga. Ini kandang keempat, dari kecil membesar, memanjang. Kabar terakhir tanah depan dibeli. Amin, insyaallah. Masya Allah. Oke, itu perjalanan yang luar biasa dari 2007 tadi ya sampai sekarang, berarti udah 14 tahun. Pertanyaan selanjutnya, selama 14 tahun ini mainnya cuma kambing domba? Nggak pernah main sapi? Belum pernah. Kenapa nggak main sapi tuh? Ya mungkin passionnya aja. Passionnya. Lebih seneng domba kambing. Atau mungkin belum. Insyaallah lah. Sementara lebih puas di domba dan kambing. Kita merambah ke nanti ke breeding lah insyaallah. Kalau saya lihat kan tadi mainnya banyak domba kambing, sementara populasi lebih banyak domba. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman juga. Teman-teman kan juga ada yang tanya sama Budi Luhur ya, tanya sama kita, Mas, kenapa memilih domba gitu ya? Saya udah jawab. Nah, dari Ustadz juga saya mau perdalam kenapa domba ini jumlahnya lebih banyak daripada kambing.
Dari ya tentunya mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing antara domba dan kambing. Tapi dari segi kelebihannya ternyata domba lebih menempatkan dia nomor 1 daripada kambing bagi kami. Nah, ini dari pertama mungkin dari sisi apa ya, tata ruang lah. Ini jauh lebih simpel. Lebih simpel. Kemudian SOP di awal Tata jauh ruang lebih tuh simpel. Kandang lebih simpel. Kandang lebih simpel. Kemudian SOP lebih SOP simpel. awal lebih simpel. SOP kita dalami dulu Tat. SOP kambing emang seperti apa sih? Kok dia nggak simpel? Ketika masuk domba ini ya secara sifat dia langsung mau gitu ya. Makan apa aja. Kalau kambing itu harus sesuai dengan dia pakai hijauan dulu bertahap lah dia. Kambing pelan-pelan, butuh waktu. Domba langsung. Kemudian yang awalnya sisi pasar tuh sebenarnya kambing ya. Kambing. Besar memegang peranan terbesar di lokanya kambing. Tapi ternyata setelah kita ekspansi ke lembaga-lembaga, domba jauh lebih keren. Jadi mainnya bukan hanya di lingkaran ring terkecil, tapi udah menasional dan ternyata lebih banyak pilih. Dan satu lagi fikih domba. Oh fikih. Fikihnya domba fanatik 6 bulan. ya. Insya Allah. Allah alam sih, tapi insya Allah ini yang membuat kita untuk berarti domba lebih aman gitu ya. Aman. Ketika kita lebih cepat panen itu. Lebih cepat panen dan lebih aman lah ketika kita motong. Kalau kambing 1 tahun juga belum 1 tahun. Belum pupak, harus poel. Gitu. Kalau di kandang-kandang memang poelnya lambat kan dia nggak menyerenggut. Betul. Makanya juga roti ini. Makanya roti. Bubur ini malah. Jadi fikih tadi ya, jaza'ah dewasa kelamin. Betul. Kambing domba udah boleh ya. Termasuk juga akikah. Beberapa teman-teman juga pakainya betina. Nah, menurut jenengan gimana ini? Ya mungkin secara ya kita menyarankan sih tetap jantan. Ya insya Allah lah. Tapi kita juga tidak nutup mata sama mereka karena ini sebuah bisnis sehingga ketika kita melihat harga jantan dan betinanya jauh. Sehingga memang ya wajar lah mereka pakai betina. Mungkin ini nanti yang harus diperbaiki sistemnya lah. Mudah-mudahan lah meskipun kita juga nggak bisa untuk mengkondisikan itu, tapi kita tetap berdoa mudah-mudahan suatu ke depan harga jantan dan betina bisa seimbang. Sehingga mungkin teman-teman bisa pilih jantan juga akhirnya. Oke. Jadi ini satu hal balik lagi ke masing-masing ya. Insyaallah. Lebih nyaman pilih jantan atau betina. Oke, tadi balik lagi ternyata latar belakang memilih domba itu sangat dalam ya pertimbangannya. Betul. Dulu nggak pernah jumlah kambing lebih banyak dari domba dari dulu. Atau pernah lebih banyak kambing. Baru sekitar 5 tahun terakhir nih. Gimana waktu itu Tat? Dulu lebih banyak kambing dibanding domba. Kapasitas yang dulu kambing waktu masih di kapasitas 500 sekarang buat domba sudah 1000 lebih gitu. Itu dari sisi kandangnya. Tadi manajemen tempat. Iya. Oke. Itu teman-teman ya, buat yang masih bingung pilih kambing atau domba, tentu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi domba lebih banyak kelebihan. Insya Allah. Tempatnya nomor 1. Tapi belum tentu juga buat kelebihan buat orang lain. Buat kita kan. Betul. Tapi belum bisa jadi teman-teman ada yang potensinya. Oh ternyata potensi kapasitas katakanlah 100-200. Oh marketnya lebih real, hijauan tersedia banyak. Bisa jadi potensi di kambing lebih besar buat mereka. Jadi kita juga tidak menutup kemungkinan kambing juga lebih potensial. Apalagi teman-teman di Kali Gesing misalnya, daerah perbukitan ya Teteh, daun-daunan banyak, rambanan banyak, tentu kita dorong ke kambing. Baik, ya tadi ya kenyamanan, kesukaan ya. Teman-teman mau pilih yang mana, tentu setiap pilihan itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke. Baik lagi tentang ternak udah, pilih domba. Nah, di sini jenis-jenis dombanya saya lihat ini kayak bahkan lebih banyak pilihan dibanding pasar nih, ya kan? Ini kayaknya benar-benar slogan kandangku adalah pasarku. Ini benar-benar diterapkan di sini. Ada jenis apa aja dari kambingnya, kemudian dombanya tadi? Ya domba yang terbanyak emang karena kita potensi yang termurah sekarang Jawa Barat sehingga kita banyaknya Jawa Barat. Priangan ya? Ya, Priangan. Cuma tidak menutup kemungkinan kita juga mendatangkan juga dari Jawa Timur. Karena banyak teman-teman juga yang fanatis lah mereka. Iya, betul. Kita pengennya timur dong Pak, gitu. Boleh kita datangkan juga. Kemudian untuk potensi kedepannya kita kembangkan dari Dorper dan Awas. Jadi tetap memasukkan jenis-jenis impor. Insya Allah. Untuk meningkatkan kualitas genetiknya ya, mendapatkan kualitas ADG yang lebih baik, proporsi badan lebih besar. Tadi ada Awasi. Itu domba, ada Dorper, ada Awasi, ada apa lagi tadi? Ada Merino. Ada Merino. Merino, ada Texel. Ada Texel juga. Kita
tetap potensi setelah kita survei ya, survei ternyata ini dorper ya, nomor 1 dorper. Dorper nomor 1. Nomor 1 dari ADG, kemudian Badan. dari potensi juga, potensi market ke depan. Market ke gitu. depan. Yang kedua awasi. Karena media sosial juga banyak mendorong dorper gitu. Dan kita potong memang benar kualitasnya luar biasa. Luar biasa. Insya Allah. Udah pernah makan daging dorper? Sudah kemarin sama teman-teman Solo Raya. Aduh, nggak ngasih kabar ya teman-teman. Ini kapan disembeli? Belum. Kita undang teman-teman kandang Budi Luhur. Jangan Nanti anak full blood. Full blood. Full blood. Insya Allah. Oke. Domba, ada merino, ada Texel tadi, Garut juga ada. Insya Allah ada. Dari segi bisnis tadi pilih Priangan Jawa Barat tadi. Iya. Kalau dari modalnya yang lebih murah sekarang nih, populasinya lebih besar, kelihatannya sih di sana. Potensinya lebih besar di Populasi. Jadi tidak terbatas ya tadi. Iya, insya Allah. Terus di sana juga lahan luas. Jumlah juga populasinya lebih tinggi kan dari sensus juga kelihatan sebenarnya. Ya, insya Allah buat bisnis dia bisa sustainable. Nah tadi artinya untuk jenis-jenis yang tadi dari harganya aja tinggi, ini didorong ke breeding. Disilangkan dengan apa tuh kalau dorper di sini? Di sini tetap kita juga kita coba ada yang Priangan, ada Garut, kemudian ada Jawa Timur juga. Ada Jawa Timur. Banyak juga teman-teman sudah mulai gitu, jadi di vlog dengan domba Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian ada Dombos juga dari sekitaran Wonosobo, yang mana nanti yang tentunya F1-nya udah kelihatan keren lah, insya Allah. Keren ya. Jadi nanti kita ada yang lahiran juga tadi di sini. Udah lahiran insya Allah. Usia 12 hari luar biasa. Kita juga tadi bedah jenis-jenis domba yang ada di sini. Insya Allah setelah video ini kita tayangkan buat teman-teman semua. Oke. Kambing ada apa aja? Kambing yang banyak memang ada Jawa Randu, ada kacang juga dikit. Ada kacang sedikit, ada sapera Di depan tadi masih darah saannya. Iya. Yang hitam ya. Yang hitam masih darah, punya teman, full blood juga itu. Full blood. Full blood. Ya potensinya sebenarnya populasi di Wonogiri, ya kita tepatnya di Wonogiri Jawa Tengah ya. Kambing lebih besar, kambing lebih banyak, dan dari sisi harga nggak kalah bersaing dengan Jawa Barat. Jadi banyak yang teman-teman Jawa Barat belanja ke Jawa Tengah, Wonogiri buat beli kambing. Saya ambil jobanya. Karena memang saya dengar juga teman-teman Jawa Barat itu kambing di sana justru nggak keluar. Dikonsumsi, bahkan teman-teman Jawa Barat kambing kekurangan. Nah, hari ini kita dapatkan fakta baru, ternyata teman-teman Jawa Barat ngambil kambingnya di Wonogiri. Banyak yang ambil. Nah, sementara domba-domba di Jawa Barat keluar semua. Sekarang. Jadi ya tadi setiap orang juga punya kesukaan terhadap daging berbeda-beda. Ada yang fanatik kambing, ada yang domba. Oke. Jenis-jenis udah, kemudian pakan ya. Siap. Ini yang menarik teman-teman, di sini pakai pakan kering ya. Nah, mungkin ceritain dulu. Mungkin dulu pernah pakai hijauan, pakai kering. Betul. Kemudian nyamannya di mana? Populasi sebanyak ini apakah mungkin pakai hijauan? Mungkin diceritain dulu tentang pakan ini akhirnya menemukan satu ransum yang nyaman banget nih sekarang. Kenapa kita pakai kering ya? Awalnya kita juga pakai hijauan nih ketika masih populasi 200 lah, maksimal 200 ya, di kandang ini. Di kandang ini, tapi kandang yang lama. Coba bayangkan aja ketika kita, tapi saya tidak merendahkan hijauan ya. Kita juga mau mengarah ke hijauan. Tapi kita flashback dulu. Kenapa saya milih pakan kering awalnya gitu kan? Ketika kita populasi 500 ekor, 100 ekor dulu. 1 ekor kambing butuh berapa hijauan? 10% dari berat badan. 10%. Kalau hijauan segar. 10%. Kalau bakalan di 15 sampai 20 ya. Kita ambil angka 15 berarti 10%-nya sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo. Kalau kami mungkin kurang ya. Kurang. Coba nanti dikasih pakan 1,5 kilo kenyang nggak? Nggak mungkin kenyang. Nah, mungkin karena hijauan juga tergantung kadar airnya. Betul. Kadar airnya, kemudian dari nilai gizi hijauan apa yang diberikan. Betul. Sehingga dari sisi untuk mengukurnya kadang-kadang kita susah. Ada hijauan A, B, ini habis besok ganti. Betul. C lagi, ini berat. Kemudian dari volume. Ketika kita 100 ekor katakanlah butuh 5 kilo, berarti kita butuh 5 kintal. Kalau 1000 ekor berarti 5 ton. Wah, saya nggak kebayang itu. Satu hari. Tapi saya ke arah ke situ juga. Flashback, pingin ke arah situ ketika nanti dibutuhkan manajemen luasan lahan, kemudian hijauan dengan tenaga, karena dari sisi biaya mungkin nggak kalah dengan, masih mending hijauan dengan kering. Tapi kalau dari sisi kenyamanan, kemudian kita mengukur nilai gizi pertama.
kemudian volume, kemudian persiapan, gitu. Misalnya gini kurban kita siap ada pesanan 100 ekor, 200 ekor, padahal kita belum punya hijauan sama sekali. Nah kita bisa nih buat langsung. Tapi kalau kita belum persiapan hijauan, nah ini yang bahaya. Jadi teman-teman nanti nyoba cari alam lah di alam, ternyata secara volume dia nggak mencukupin ya, kontinuitasnya dia nggak dapat, ya ini yang bahaya. Makanya dibutuhkan pakan kering. Insya Allah ya kembali lagi seperti pilihan domba dan kambing, pakan ini nanti juga mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ada pola hijauan, ada combo, ada konsentrat, complete feed, ada silase, ada fermentasi, banyaklah pilihan. Insya Allah. Kenyamanan dan, juga. Di sini juga kita terapkan sih, ada yang khusus fermentasi, ada konsentrat super, ada yang perpaduan diantaranya mungkin konsentrat dengan kangkung kering atau mungkin konsentrat dengan hijauan. Nah ini sebenarnya lebih cakep sih. Ketika kita pakai pakan budi luhur nih, kita punya hijauan berapa? Oh kita punya hijauan potensinya sekian. Padahal kita mau melihara sekian, tinggal dihitung aja. Oh ini berarti butuh tambah pakan budi luhur sekian kilo lah. Ini untuk mencukupi sampai panen gitu. Ini mungkin potensinya saya melihat ini lebih bagus nih. Pakan kering dipadukan dengan hijauan. Ataupun mungkin pakan kering, hijauan kering lah boleh. Sumber serat kering. Oke. Menarik sekali ya. Jadi tapi juga kita nggak menutup kemungkinan kalau di Indonesia ini kalau kita mau scale up jumlah ternaknya makin banyak, lahan kita terbatas. Betul. Ya kan? Kalau misalnya di Wonogiri Ustadz bisa dapat tanah sewaan kanan kiri masih luas nih. Iya, tapi airnya yang nggak ada. Airnya nggak ada. Nggak ada. Nah, kita bicara tentang teman-teman yang tinggal di misalnya mendekati perkotaan ya, masyarakat urban pengen ternak tapi lahan nggak punya pakan kering, ini sangat membantu. Insya Allah. Tapi buat teman-teman yang punya potensi lahan hijauan tadi, setelah dihitung-hitung buat 1000 ekor cukup sangat disarankan. Tentunya dengan manajemen ya. Yang bagus. Tadi kebutuhan harian itu berapa, ya kan? Kemudian nilai gizinya juga dipertahankan. Iya, betul. Jenis-jenisnya. Kemudian cutting periodenya ya. Betul. Hari ini buat berapa kotak. Jadi teman-teman untuk pakan pun kita nggak fanatik, ya. Silakan teman-teman cari, termasuk tadi di Skarmendo juga menjelaskan, ya cari senyaman mungkin. Nah, bicara tentang pakan lagi, ya, kita juga balik lagi, pakan ini kan tidak lepas dari potensi alam sekitar. Ya, Skarmendo kemarin upload memanfaatkan limbah gilingan singkong ya. Limbah apa namanya tadi? Tapioka sini. Tapioka ya, pembuatan tepung, ampas singkong, tepung tapioka. Nah, ini menarik nih. Mungkin teman-teman budi luhur juga dikasih tahu bahwa pakan-pakan sumber alam yang ada di sekitar itu yang bisa dimanfaatkan itu seperti apa gitu. Contohnya di Skarmendo ini. Sebenarnya banyak nih. Cuma kita harus melihat juga dari sisi ketika kita bicara pakan adalah kos biaya yang diperlukan. Sehingga kenapa kenapa kita kemarin bahan pakan kita pakai ampas singkong. Karena murah. Banyak banget lagi. Karena Rp300 kita gudangin. Begitu juga nanti di pakan kering, kangkung kering. Nah ini kangkung kering saat murah 1.500 lah, 1.600, sekarang udah 3.000 lebih. Kacang hijau 1.000, 1.100, sekarang udah 2.500 lebih. Kan. Nah ini adalah potensi-potensi ini yang sebenarnya harus kita lihat lah ya. Peluangnya. Sehingga ketika musim, saat panen raya kita simpan, jadikan bahan pakan. Yang ini ternyata potensinya nanti nggak kalah dengan hijauan. Jadi dengan melihat potensi alam sekitar, membaca situasi, ya, kita juga ternyata bisa stok pakan yang dibandingin dengan hijauan sama HPP-nya, bahkan lebih murah. Kadang-kadang. Jadi itu alasan kemarin stok ampas singkong sebanyak mungkin. Pakai silo juga. Oke. Menarik saya bahan pakan, nanti kita perdalam ya setelah sesi ini. Kita mau perdalam sesi breeding dengan pakan kering ya. Ini sangat menarik, tentunya sebagai solusi juga buat teman-teman di rumah yang pengen breeding tapi lahan terbatas. Nanti kita juga bahas tentang breeding zero cost low budget. Nah ini kita bedah. Balik lagi di video kali ini teman-teman, kita memperdalam aspek umum dulu. Kita membahas aspek umum dulu. Kita belum begitu dalam ya
tapi masih di permukaan sedikit ke dalam lah. Jadi tentang pakan tadi ya. Ini udah pakai pakan kering difermentasi lagi. Nah, ini kita bedah fermentasi ini juga debatable ya. Di sini breeding kan kita lihat teman-teman diskusi teman-teman di berbagai macam forum ya. Ini fermentasi ini debatable. Tentu dengan pengalaman selama 14 tahun ini ya, sangat bisa menjawab ya. Tadi pakannya ada di fermentasi, ada yang enggak. Nah, mungkin dijelasin dulu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Insya Allah dari sisi nilai gizi, kemudian kualitas fermentasi dan tidak difermentasi, tentunya teman-teman akademisi yang lebih menguasai gitu. Kalau kita sebenarnya menggunakan pola pakan ini, hijauan, konsentrat, kombol, bahkan kita pakai kemudian fermentasi, konsentrat, complete feed, ini melihat dari bahan baku yang ada, kemudian bagaimana kita untuk mengukur nilai gizi, memudahkan mengukur kayak gitu. Misal gini, fermentasi, kenapa kita masih pakai fermentasi? Karena kita ada onggo yang murah, sehingga nanti HPP-nya jauh lebih murah. Tapi kenapa mas ketika nanti dikonversi ke pakan kering, jatuhnya mahal? Ternyata juga belum tentu, bisa jadi yang basah ini bisa lebih murah. Tentunya tapi tidak lepas dari prinsip yang awal gitu ya. Yang kering tentunya lebih murah dari yang basah ketika dengan nilai gizi yang sama, dengan kualitas yang sama. Tapi tidak menutup kemungkinan yang basah ini jauh lebih murah ketika bahan bakunya jauh sangat lebih murah gitu. Didapatkan di momen-momen tertentu tadi. Kemudian nanti juga mengantisipasi fermentasi ini kita manfaatkan untuk mengolah bahan-bahan yang bisa rusak atau mungkin yang terlalu lama. Kita nambung katakanlah 2 tahun. Oh ini kok ternyata ada ini ada perubahan. Entah itu nanti faktor alam atau mungkin kebocoran. Nah, ini yang kita manfaat kita masukkan. Perubahannya warna, bau, rasa. Warna, bau, rasa betul. Jadi itu difermentasi balik lagi. Lanjut. Jadi ya sekali lagi memang semua itu tidak lepas nanti untuk mengukur nilai gizi. Ketika kita hijauan sebenarnya bisa dihitung Mas ini. Budi Luhur juga bisa menghitung. Misalnya ini hijauan A, hijauan B ini ada odot, ada indigo vera, ada turi atau mungkin rumput lapang. Diukur. Tapi kadang-kadang yang kelewat adalah berat kering masing-masing. Lebih susah. Ketika kita pakai kering kan mudah nih, kayak gitu. Hitungnya gampang. Kalau hijauan segar harus dikonversi dulu ke kering. Kering masing-masing kan nggak mungkin juga kan ini dapatnya kapan dari mana ini ukurnya ya bisa, mungkin bisa kalau volume besar gitu. Besar betul. Termasuk juga hasil masing-masing lab juga berbeda. Betul. Tergantung alat yang digunakan, laboran yang bekerja, ya kan kompleks. Kadang-kadang juga saya ngecek mereka malam ini ada dinas. Sekarang nih kita juga nitip sampel nih. Sekarang nanti UGM juga sih. Mohon maaf nih ya. Kadang-kadang juga berbeda dengan pakan yang sama. Wallahu alam sih. Karena memang tadi ada banyak faktor ya. Ada banyak faktor. Setiap lab juga punya laboran yang dia berbeda-beda juga kan, termasuk juga bacaan alat gitu ya, kecanggihan alat. Jadi kita nggak bisa menutup kemungkinan. Bahkan analisis di Indonesia dengan di luar negeri juga berbeda. Ada yang lahiran. Masya Allah, ada yang lahiran ya teman-teman. Ada yang lahiran. Ini anaknya awasi cuma belum berarti dia. Berarti udah kebobolan duluan. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Ya sambil diiringi dengan suara lahiran. Ini nggak perlu ditolong dulu, aman ya, Insya Allah. Aman. Kandangnya udah safety buat lahiran juga. Oke. Lanjut nih, boleh. Tentang pakan tadi ini menarik sekali, tentang balik lagi tentang fermentasi ini. Ya. Artinya kembali ke nilai gizi, analisis proksimat yang kita inginkan untuk memenuhi kebutuhan ternak tadi ya, termasuk juga bahan ini mudah busuk atau enggak, bahan ini yang udah lama disimpan perlakuannya seperti apa. Manfaat fermentasi sebenarnya untuk itu, pengawetan, meningkatkan kualitas, sama mungkin untuk menjaga volume ya, menjaga volume. Populasi besar udah kita siapkan di bank pakan fermentasi besar, sehingga kita sudah safety lah. Oh ini 1000 ekor, 500 ekor, pakan udah siap nih fermentasi. Di antaranya itu. Siap. Jadi sebenarnya ya masing-masing juga fermentasi juga tadi kegunaannya udah jelas sih. Jadi nggak perlu diperdebatkan lah, nggak perlu dihujat juga, gitu kan. Tapi teman-teman yang fermentasi juga harus terbuka juga bahwa pakan kering tanpa fermentasi pun bagus.
Bener Tat? Betul. Nah coba dijelaskan tadi ini Tat. Jadi pakan-pakan kering yang tidak difermentasi itu juga bagus ke ternak, itu penjelasannya seperti apa? Iya, selagi kita bisa menjaga nilai gizi di pakan kering ini ya. Jadi gini Mas Pi, bisa jadi nih pakan kering juga kalah dengan fermentasi. Ketika yang difermentasi lebih berkualitas dari pakan kering. Jadi mungkin bukan kesalahan ya, mungkin teman-teman yang perlu diluruskan nih, ketika kita penggunaan probiotik tertentu sehingga merubah nilai gizi pakan, nilai gizinya jadi seperti ini gitu. Wallah alam, secara akademisi mungkin ya. Tapi saya sendiri sebagai peternak lab alam, lab saya juga domba gitu. Ketika bahan yang digunakan kurang berkualitas kemudian difermentasi dibandingkan dengan pakan kering yang sedikit berkualitas saja, ya beda Mas. Ternyata lebih bagus yang kering. Yang kering. Jadi balik lagi tentang kualitas bahan pakan yang digunakan. Oke, teman-teman, balik lagi tentang pakan ini, silakan pilih ya, silakan hitung, silakan gunakan senyaman mungkin. Jangan lupakan juga potensi alam yang ada di sekitar. Ini menarik sekali teman-teman tentang pakan, fermentasi dan kering. Oke, teman-teman, Budi Luhur, menarik sekali diskusi kita sore hari ini ya di kandang Sekar Mendo Farm ini. Oke, kita perdalam tentang supply base dan consumer base ya. Teman-teman, kita udah sampein di awal, teman-teman juga bisa cek di video-video Budi Luhur di awal-awal kita sebutin tentang supply base dan consumer base. Tentu usaha ternak ini ya, kita harus paham jalur supply ya tadi, pakan ya, kemudian ternak gitu. Dan consumer base, jalur penjualan. Nah, kita perdalam dulu dari supply base tadi. Ya tadi ternak-ternak di sini sumber pakannya didapatkan di mana gitu ya. Kemudian biar teman-teman juga tahu ya. Kemudian tadi ternaknya juga metode pembeliannya seperti apa tuh? Nah, mungkin bisa di-share nih ke teman-teman Budi Luhur. Mungkin mulai dari dombanya ya. Dombanya memang ini salah satu kelemahan dari saya. Kelemahan dan kelebihan. Banyak teman-teman yang matang kelebihan. Saya masih beli sendiri ke pasar Mas Budi. Turun terjun sendiri. Terjun ke pasar. Dan kapasitas ribuan ini belanja masih sendiri. Sekali belanja minimal 200 lah. Minimal. Insya Allah. Insya Allah. Ya tentunya kita harus selektif lah, karena ketika kita mencoba mengamanahkan kepada teman, kadang-kadang tidak sesuai dengan hati nurani kita, nggak sesuai dengan pilihan kita. Beda memang sehingga rasanya. Masih pilih terjun sendiri. Meskipun ada beberapa teman yang ya kesini, tentunya kita harus selektif lah, kita harus lebih selektif lagi. Kalau supply pakan, ya tentunya teman-teman juga banyak di kontennya. Nanti dari kangkung ada di Lamongan, Gresik, Mojokerto, kemudian kacang hijau dari Gerobokan, kemudian ada di Purwodadi, Demak, kemudian ada tela, bongkol tela, mungkin singkong dari Pati, dari Wonogiri juga, lo jagung, fluktuatif lah, hampir semua ada. Cuma ya waktu juga nanti fluktuasi harganya ini yang harus diperhatikan. Jagung bagusnya daerah Purwodadi, Blora itu bagus. Iya, itu bagus, banyak juga di sana. Kemudian nanti bungkil-bungkilan tentunya setiap daerah pasti ada DO. Betul. Ada bungkil kobra, bungkil sawit, ada polar, ada dedak juga mungkin fluktuatif juga di mana-mana. Jenis dedak juga macam-macam. Hati-hati nanti. Hati-hati ya kan. Ya dari masing-masing pakan kita juga harus lebih selektif. Campur sama pasir ada. Ada yang campur pasir, ada sekam gergaji kayu. Sekam gergaji kayu, ada yang jerami padi sama banyak lah macam-macam. Banyak selektif tadi. Kita harus selektif. Oke, lanjut bahan-bahan yang lain. Pakan yang lain kalau ya limbah industri lah. Limbah industri. Ampas tahu mungkin yang ada di sekitaran. Ampas kecap. Kemudian ampas kecap, ampas kedelai, banyak lah. Banyak ya. Coba dilihat potensi yang apa yang ada di lingkungan nih. Kemudian dilirik juga mungkin di Google berapa sih nilai gizinya. Baru nanti kita padukan dengan berarti ini kebutuhan gizinya baru ini nih. Butuh ini, butuh ditambah ini. Udah cukup. Wah ini masih ada hijauan. Berarti ini padukan dengan hijauan lagi. Oh ini masih kurang, tambahin ini. Ini kita harus belajar lah, terus belajar. Proses labnya tetap ternak tadi. Ternaknya harusnya. Siap. Itu dari pakan. Tadi ternak juga belanja sendiri. Ya termasuk juga Budi Luhur menyarankan ke teman-teman juga, kalaupun beli sama orang, kalau bisa tetap selektif ya, tetap kemudian ya kalau bisa mantau dulu, dilihat dulu. Kemarin gini Mas Fit, pengalaman nih, ada yang kesini katanya Sekar Mendo, dia minta ditransfer, beneran nih dari Surabaya dia datang ke sini.
Untung dia klarifikasi, ternyata enggak. Setelah kita komunikasikan sampai siang, dia sudah mau dikirim katanya. Nah ini subhanallah teman-teman harus hati-hati lah. Online kalau bisa video call minimal, dan video call pun masih bisa disiasati sekarang ini, bahaya pokoknya. Apalagi kalau cumanya kirim gambar via WhatsApp gitu ya, video diedit juga bisa kan. Mas Pi ngomong diganti omongan orang bisa. Ini harus hati-hati teman-teman, banyak sekali kasusnya. Jadi ternak belanja sendiri pernah delegasikan ke orang, masih belum ser, terjun sendiri di pasar. Ini menarik nih ya, coba kita share berbagi pengalaman. Tentu juga Budi Luhur beberapa kali juga ke pasar ya. Di pasar itu harus tegas ya, beli enggak ya kan. Nah, mungkin di share keunikan pasar ya, tentunya kita berbagai macam rasa yang dirasain di pasar lah. Tentunya nanti beda ya Mas Bi ya, dari pasar Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jangankan di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Wonogiri aja pasar A, pasar B, pasar C beda. Tentunya beda polanya, beda sistemnya, beda orangnya. Ada yang ya harus hati-hati lah. Yang triknya kalau kami sih biasa berbagi nih, puasai di lingkungan, pelajari dulu ya. Ketika datang ke pasar, bagaimana sih pola yang dijalankan di pasar ini. Kemudian kita lihat situasi, kemudian ya jangan terlalu lemah lah kalau di pasar. Kita harus kekeh berdirian gitu kan. Kemudian harus selektif banget ketika melihat domba kambing, harus dilihat dari ini ujung mulut, saya bilang ujung mulut sampai ujung ekor sekilas, karena cepet banget transaksi Mas Bi. Hati-hati nih kalau sudah deal padahal kakinya bengkok, deal padahal sanglir, deal padahal luka sebelah, kita nggak tahu. Ini sekilas harus benar-benar dikuasai nih, dilihat straight. Jadi pandangan pertama itu harus 360 derajat kalau jeli. Straight dibalik lah istilahnya gitu. Meskipun kita hanya melihat, nah ini harus hati-hati teman-teman. Selanjutnya, insyaallah, karena ini dari masih tentang pasar ini. Masih pasar dari masing-masing domba kambing, dari warna bulunya, panjang telinganya, bentuk mulutnya, panjang tubuhnya, kaki-kakinya, semuanya berpotensi menurunkan dan menaikkan harga. Betul. Gitu. Jadi harus hati-hati, jangan tergesa-gesa menawar. Kadang-kadang kita tawar. Nah ini nggak bisa, kalau hukum pasar biasanya kalau ditawar udah deal. Udah deal, betul. Ini udah mau dikejar terus. Selanjutnya tentang consumer base. Jadi jalur pemasaran ini, ternak sebanyak ini, tentu teman-teman tergiur ya. Ya kita biasa ya, teman-teman yang punya khususnya teman-teman yang dia anak-anak muda yang pengen beternak, yang ngerayu orang tuanya pengen ternak, atau pensiunan yang punya bapak-bapak yang terhormat punya uang pensiun yang besar gitu kan, tentu tergiur aktivitas gitu, tergiur tentang hal-hal yang positif tentang ternak. Padahal kita tahu butuh proses, tidak semudah itu. Nah balik lagi nih di jalur pemasaran ini kan, kadang tadi ada uang pensiunan, budget cukup besar, ternak dipenuhin tapi nggak bisa jual. Betul. Bingung. Atau pensiunan yang dia nilai pensiunnya itu sampai MM-an, lihat media sosial ya, konten-konten tertarik gitu ya. Tadi dorongan-dorongan YouTube, tampilan media sosial, Facebook ya, IG, jenis-jenis ternak full blood ya. Pokoknya mau ternak yang full blood, budget 300 juta cuma bisa dapat 30, besok lahiran nggak bisa jual, atau harga jual turun. Nah ini mungkin di share tentang jalur pemasaran, langkah yang efektif, kemudian juga jalur pemasaran yang baik itu seperti apa? Tentunya awalnya ya jam terbang Mas Bi. Jam terbang 14 tahun. Tapi enggak, semuanya bisa dipelajari kok. Ya, kita yang pertama memang harus kualitas lah. Trust harus kita bangun. Trust harus kita bangun, ya kan? Supaya nanti konsumen ini biasanya dia repeat maksudnya. Jadi awalnya order. Memang 10, 20 kurban, katakanlah pelanggan tahun ini 30, tahun depan jadi 50. Ya beli cuma itu aja gitu. Perasaan kami memang nanti ada yang gugur satu, nanti tumbuh lagi gitu. Jadi trust ini sangat penting. Kita tanamkan kepercayaan ini harus kita bangun ya. Kualitas domba kambing, jangan bermain ya curang kayak gitu. Dari situ. Kemudian di sisi yang lain tentunya sekarang media sosial nih luar biasa ya. Minimal lingkungan lah. Kita lihat era digital sekarang ini, jangan-jangan besok ya jual tempe aja udah pakai media sosial gitu. Karena banyak nih kejadian ketika di domba kambing di pasar. Sekarang si fulan jual kambing nih,
dibeli sama bakul nih kan. Padahal dijual sama tetangga, selisih rumah, 1 rumah, 2 rumah, banyak sekali terjadi. Makanya media sosial ini Luar penting biasa. ya. Dari WhatsApp mungkin, dari lingkungan, kemudian keluarga, grup kerjaan, semua banyak lah. Ini media sosial digalakan lah. Dan tentunya ya dengan harus membangun trustnya ya kualitas lah. Kita berbicara nanti kualitas. Gitu. Jadi membangun trust, kualitas ditingkatkan. Kemudian tadi jalur pemasarannya jangan lupakan media sosial, ya. Termasuk juga lingkungan terdekat keluarga ya. Kemudian teman-teman. Kemudian lobby pendekatan. Ya komunikatif lah. Harga fleksibel. Harga fleksibel. Bisa murah, bisa cetak, bisa jual mahal, bisa jual murah. Kadang-kadang temen ya kalau Mas Yoko bisa jual banyak tapi untungnya sedikit, ngapain gitu ya? Mending yang sedikit untungnya banyak. Pilihan kalau saya. Kalau kita puas dengan untung sedikit tapi bisa berbagi banyak, kenapa tidak? Tapi kembali lagi nanti jika fashion masing-masing lah. Kapasitas sedikit, untungnya banyak, mungkin juga lebih maksimal buat mereka. Insya Allah seperti itu. Pendekatan emosional kepada konsumen itu sangat penting. Database, siapa yang beli kemarin? Kalau besok nggak beli berarti kita ada masalah. Kalau bisa hubungi lagi, tanya masalahnya. Kalau kita nggak berani hubungi, berarti kita yang bermasalah. Gitu. Insya Allah. Siap. Oke, teman-teman, luar biasa ya, dari awal ya kita flashback ke belakang sedikit. Kemudian kita udah bahas jenis-jenis, kemudian pakan, kemudian pola pakan, terus tadi jalur supply, jalur pemasaran. Ini lengkap cukup di video ini, luar biasa. Pesan buat teman-teman yang ingin memulai beternak kan, selama 14 tahun tentu punya pengalaman yang banyak ya. Mungkin penutup ini singkat buat teman-teman. Semoga khususnya buat teman-teman karena kandang budi luhur juga baru bertumbuh ya. Usianya masih 17 Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 9 bulan. 9 bulan. Tapi di kandang itu kita baru 6 bulan. Nah, teman-teman yang mau memulai, yang sudah memulai dan sudah berjalan, mungkin bisa diberikan sedikit kalimat pengantar yang bisa mencerahkan. Ya tentunya insya Allah tetap belajar dan belajar lah. Harus belajar terus. Kemudian jangan tergiur dengan pola pakan yang ya harus konsisten lah. Konsisten. Dan ya kalau bisa dengan pendampingan yang sudah berjalan dengan kandang budi luhur nih pakannya gitu. Dan harus konsisten karena ketika teman-teman nih mencoba ABC ya spekulasi pakan ABC, ketika terjadi perubahan ini nanti yang sangat rawan lah, fatal buat badan kami. Makanya ya harus belajar dan belajar, kemudian cari mentor yang tepat. Kalau bahasanya teman-teman itu teman-teman Jogja ojo kakean kiblat gitu, dia malah bingung gitu. Insya Allah mungkin dengan budi luhur, ya pakannya mulai dengan budi luhur, nanti sambil pendekatan sama ownernya, beliau Mas Budi, nanti semua akan dibedah lah. Misalnya kita pakai pakan budi luhur ini biar aman dulu lah tahun pertama gitu. Boleh nggak nanti tahun berikutnya kita belajar? Boleh. Sangat kan? Boleh. Boleh kan? Karena kita mendorong teman-teman juga untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Ya, kita sedih kalau ngelihat teman-teman yang semangat ternak, ujung-ujungnya dia lemah. Gitu. Kalau bisa terus meningkat. Tapi sekali lagi hati-hatilah di awal nih, biasanya dia kan sudah tergiur dulu. Sehingga pakannya nanti, wah ini lebih murah, ini lebih mudah, ini lebih gampang, ini lebih untung. Nah ini yang nanti harus belajar lah, tentunya belajar. Kemudian mulai dari yang kecil dulu, jangan langsung 200 ya 10 atau mungkin 20 dengan pendampingan yang mentor yang tepat lah. Gitu. So, banyak kok sekarang alhamdulillah teman-teman kita di konten-konten YouTube juga yang sudah bikin pendampingan ternak domba dan kambing. Insya Allah. Oke, teman-teman, sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Jangan lupa juga tadi selain subscribe channel Kandang Budi Luhur, subscribe juga Sekar Mendo Channel ya. Semoga kita bisa terus berbagi ke teman-teman semua dan kita saling mendoakan khususnya di bulan Ramadan ini semoga kita semuanya bisa maju di bidang peternak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.